Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran yang lalu, kemarin sampai di bab alladzi yahrumu bil janabati wal haidi ma'an. Bab yang menerangkan tentang haramnya atau dilarangnya bagi seseorang yang sedang junub atau yang haid. Junub dan haid. Kalau kemarin yang berhadas kecil tidak katik wudu, apa yang tidak boleh kemarin solat, tawaf, megang Quran, bawa Quran, itu tidak diperbolehkan bagi orang-orang yang tidak memiliki wudu atau dia berhadas kecil. Kemudian di sini yang dibahas selanjutnya adalah orang-orang yang sedang junub, apa yang tidak diperbolehkan. Beda lagi dia. Kalau yang derajat wudu, cak kemarin solat, tawaf, kemudian megang, kemudian membawa Quran, megang sama bawa beda dia. Dua-duanya tidak boleh kalau. Tapi ketika maco masih boleh maco Quran, tidak megang, tidak ada membawa karena dia hafal. Maco Quran, orang hafal Quran. Tidak katik wuduk di motor, apa? Katik wuduk kentut berpit masuk motor misalnya. Dia maco Quran, apa? Nah, alif lam mim. Wong habis Quran tu mulutnya tak pernah berhenti, Pak. Wong yang habis Quran tu mulutnya selalu ulang Quran. Jangan kita bayangkan yang habis Quran tu sudah ngapal, sudah, bukan. Itu kalau tak diulang lupa. Tiap hari, bahkan kalau kita cek di tahfiz, rumah tahfiz, itu setiap hari mereka tu harus ulang paling tidak 1 juz. Budak-budak tidak boleh tidak itu. Kalau tidak ngulang lupa. Ya bayang gak baik gitu, kulhu lagi ngamal. Kulhu. Nah, karena lagi gagal duluan kan. Nah, lupa kulhu. Nah, apa lagi 30 juz tebel itu nah. Itu nak diulang terus, nah diulang. Nah, ketika diulang kuping tu dengar terus, maka tu ngulangnya afdolnya itu kalau ngulang Al-Qur'an jangan dalam hati. Kalau ngulang Al-Quran, habis Quran itu jarang dia kalau ngulang. Tidak katik itu Pak, bersuara dia. Bersuara walaupun dia di rumah, di motor, di mobil dia habis Quran. Mulutnya bersuara alif lam. Kalau harus dengar. Kita kalau sering dengar lama-lama lekat. Itu nah. Maka tu ada istilah bitikrar, dengan seringnya diulang-ulang yusir taksir, akan membekas di dalam hati dan pikiran hafalan tadi itu. Sama dengan Yasin, tak pernah kita ngapal Yasin, tapi tiap malam Jumat baca Yasin. Kita tidak megang Yasin, baca Yasin. Yasin, tidak hafal padahal, tak pernah ngapal Yasin, tapi melo nyambung, mulut nyambung. Karena sering didengar. Maka tu Cak Ustaz Adi Hidayat dia ngajari kan kalau anak tu nak hafal Quran, setiap hari dibukakan suara Quran itu nah yo murotal. Apa nak pakai TV, itu jujur pakai sound yang di rumah ujinya. Ada orang pakai sound yang pecah sound lekat itu nah. Jadi di mana-mana anaknya nak main di kamar, nak di dapur suara Quran, cuma tak di WC dah. Di WC jangan baca Quran. Sound itu nak di dapur boleh masih, di WC tak boleh. Nah di dapur, di ruang tengah dia, di kamar. Jadi hidup budak tu nak di mana sekuping dia dengar Quran itu nah. Kuping dia dengar Quran. Dan itu memang benar, budak yang sering dengar itu cepat dia nyambungnya. Ya kita tua kadang pergi Yasin tu tak pernah ngapal Yasin, tapi hafal. Cuman kalau dikongkon megang speaker baca. Go. Tidak hafal jadi maksud anak tu ketika dikongkon megang speaker, mimpin, tidak maco, tidak ada tengok, lupa kan. Tapi kalau kita melok, tidak pakai Yasin, melok nyambung. Itu kan bedanya ngapal nian dengan ngapal dengar itu nah bedanya. Kalau dia ngapalnya Pak, mata nyingok, kuping dengar. Alif lam mim zalika. Jadi ini ngekam kalau ni kuping dengar, mata ngekam. Maka tu kalau ngapal galak alif lam itu mayang ke tu. Coba kalau cuma dengar aja.
Cuma dengar hafal dia. Cuma lupa, tak terbayang mana tempatnya, hurufnya di mana. Itu nasib. Orang baca ngapal Quran tu nasib. Iyo. Anak 10 tahun di pondok tak baca ngapal Quran. Setengah mati ngapal Quran. Tegak duduk 30 juz, bukan 30 juz 30. Cuma hafal, bukan 30 juz 30. Oh, sago. Iya, nah juz 30 tu jangan dianggap sepele. Itu kalau tak diulang juga hilang. Surat yang panjang itu kan di awal-awal An-Naba amma yatasaalun. Lumayan itu 40-an itu ayatnya. Kemudian di belakangnya lagi terus. Itu lumayan panjang lalu At-Takwir, ada Wailul lil Mutaffifin. Nah, itu panjang-panjang lalu. Kita tuh biasanya ngapal dari Wadduha kan, Wadduha ke bawah pendek kalau itu. Nah, itu wal fajr be kata anak-anak masih wal fajri anak lupa karena tak pernah dibaca, nak diulang. Nah, jadi mereka itu dibiasakan. Nah, dalam keadaan wudu itu afdal, tidak kati wudu boleh. Boleh. Maka tu mereka tak kati halangan yang hafiz Quran itu lanang, terutama lanang. Dia tak kati kati wudu, dia mau tahu di jalan di mana mulutnya baca Quran. Boleh. Nah, sekarang yang diharamkan bagi orang-orang yang sedang junub, berhadas besar atau yang haid. Alladhi yahrumu bil janabati wal haidi ma'an isnan al-lubsu fil masjid. Sesuatu yang diharamkan bagi yang junub dan yang haid. Al-lubsu fil masjid. Lubsu itu berjalan di masjid. Tak boleh lewat di masjid, itu tidak diperkenankan. Wa mislul lubsi at-taraddud. Lubsu itu bolak-balik jalan dari pintu sini lagi ada dijelaskan lagi. Wa yajuzul murur. Lubsu tu bolak-balik tak tahu nak ngapoi, pokoknya muter di juga masjid ni. Sana nyetet ke lampu, situ lagi. Ini lagi junub, lagi haid, tidak boleh. Wa yajuzul murur lil junub. Kalau junub itu boleh murur. Murur itu keluar dari pintu A, masuk pintu A, keluar pintu B, langsung ada dimbe dari pintu sini betul situ langsung. Bukan dia ngubek-ngubek di masjid ni. Itu bukan dia ngubek-ngubek di dalam masjid. Boleh kalau yang junub. Kalau yang haid tidak diperkenankan. In khafat talwisahu. Wa kadzalika lil haid idza lam takhaf talwisahu. Itu kalau dia tidak merasa yang haid. Kalau dia boleh, kalau dengan syarat dia dengan syarat dia yakin tidak mengotori masjid. Boleh dia keluar dari masuk sini, keluar pintu situ. Nah, yang tidak bolehnya itu muksu. Muksu itu berdiam di dalam masjid. Jadi ini balik lagi, ini yang kita baca ini mazhab Syafi'i. Jadi kalau pernah terdengar ada yang ngatur ke lain, itu mazhab lain. Karena kita ni yang baca ni mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i lebih condong ke berhati-hatinya lebih kuat. Maka tu kata Imam Syafi'i, kalau di dalam masjid betina lebih baik tak usah. Haram hukumnya, apalagi dia berdiam di dalam masjid. Walaupun dia ngomong tidak bakal kotor, tidak bakal netes. Ini ni apa dia namanya? Maki apa? Ya, pengamannya tu ya kalau wong tua tu maki jarit, bahaya kan jarit dia. Iya, wong tua binget kan? No, jarit sampai terhancur-hancur jarit pagi. Jiku apa dia lah yang dijemur oleh ibu ni? Tak ngerti dulu kan dia jarit keramat itu. Wong tua. Sekarang ni kan sekarang ni lah macam-macam sudah ininya pajak tahan sampai berapa banyak nyedotnya tadi tu Nah, walaupun dia ngomong yakin Ustaz tidak bakal kotor masjid, dia nak majlis tu lah, masih nak datang ke masjid tu lah. Walaupun dia tak sembahyang, ada pengajian, ada acara apa misalnya, masih nak masjid tu lah. Walaupun dia yakin seyakinnya tidak mengotori masjid, tidak bakal netes darah tadi, hukumnya tidak boleh. Jadi betina tak boleh muksu. Muksu itu
berdiam. Tapi kalau dia lewat boleh. Syaratnya apa? Harus yakin tidak netes. Kalau masih cak wong bingin tadi pakaian jari tadi, ay bahaya kaki netes berjalan misalnya. Nah, walaupun dia cuma liwat itu tak boleh. Itu mazhab kita Syafi'i. Itu yang perempuan haid. Kalau junub boleh, junub yang lanang berhadas besar. Sama kaget dalam keadaan misal contoh misal bulan puasa kan kena iktikaf kan. Iktikaf ya namanya ada yang tidur namanya tidur ni tadi yo bawaan yang tadi kan termimpi lagi dingin lalu kan bangun basah misalnya boleh dia berjalan lagi. Tak boleh dia masih mantap di dalam masih ngongok dulu pula bangun tidur tegaklah langsung lama juga kaki netes pula barang tu kan. Iyo tak boleh kalau dia sampai ngotori haram. Jadi ketika sudah sadar bangun tegaklah langsung berjalan. Nah berjalan itu diperbolehkan karena tidak mengotori. Itu kalau junub dia junub labas tidak masalah. Kalau dia haid itu tadi hukumnya. Jadi haid tadi ana ulang lagi boleh lewat baik dengan syarat tidak mengotori. Kalau dia menetap itu nak mengotori apalagi atau dia ngomong yakin tidak mengotori tetap tidak boleh. Kalau menetap majelis taklim, pengajian misalnya kan tidak salat atau apa namanya tu semayang Idul Fitri, Idul Adha. Tidak semayang kami Ustaz, kami dengar khutbah bae. Dengar khutbah bae, tak boleh. Tidak boleh. Kalau dia di luar masjid, boleh di luar masjid. Model lapangan. Itu juga lapangan tadi dengan syarat bukan tanah masjid. Bukan tanah masjid. Kalau itu tanah wakaf masjid, berarti itu bagian dari masjid. Lebih baik dihindari. Model macam Masjid Agung. Samping misalnya jalanan itu kan bukan tanah masjid Misal kita ni semayang semayang Idul Fitri Idul Adha sampai ke jalanan itu, nah boleh dia duduk situ. Boleh duduk di rumah tu di Japur, rumah bapak tu nah. Yang itu. Di teras tak boleh. Kalau dalam bahasa fikihnya tu harim. Harim itu pinggiran masjid. Nah itulah termasuk bahasan tentang berjualan. Berjualan di masjid itu tak boleh, hukumnya haram. Termasuk juga harimul masjid. Harimul masjid itu harim tu apa kalau kita nyebut harim? Harim istri. Harim tu isi arti pendamping. Harim masjid bukan istri masjid tapi pendamping masjid. Samping, maksudnya samping. Teras. Nah itu juga tak boleh. Aku itu Masjid Agung kan dulu kan di halaman tu bukan main dulu, Jumat dulu kan. Nah itu akhirnya di luar ya punya. Di luar masjid. Masih ada Iya. Nah itu tak tahu mungkin bukan tanah masjid kali Kalau anak ingat dulu lagi kecil, anak galak semayang dengan ayah itu bukan jualan lagi, teko debus ada juga lapangan itu. Yang apa debus itu jadi habis main Jumat nonton debus dulu dengan ayah, habis makan pempek. Ingatnya dulu pergi Jumat. Pergi Jumat, bayang Jumat ya di mana? Di Masjid Agung. Balik main Masjid Agung jengok debus segala macam lah. Ada jual mani gajah lah, segala bulu perindu ada kalau. Bukannya ingat aku nih. Bulu perindu ada mani gajah lah segala macam jual kalau. Tidak tahu. Wong mana-mana. Nah tak percaya iyalah. Adanya itu. Kalau yang punya nama yang Masjid Agung main Jumat dulu, tak tahu sekarang anda pernah lagi main Masjid Agung Jumat. Main gajah. Segalanya ada kalau. Masih belum kuat. Nah itu jadi. Nah termasuklah pinggiran ini masjid. Hukumnya haram. Tidak boleh melakukan perdagangan. Termasuklah juga walaupun tak ngawak dagangan tapi berjualan dari online, tapi mainnya di HP, mainnya di masjid. Itu juga tak boleh. Tak boleh. Tak ngawak barang tapi duduk di masjid main ke HP sampai berjualan misal. Itu lebih baik dihindari. Misal masalah berjualan berniaga misalnya. Dah baca itu. Nak 30 tu lah gitu. Cak kurang, kalau kurang kita ni rugi bang. Di masjid tapi berniaganya. Kalau baca metu di masjid, maka tu
apa namanya, salah satu tempat di bumi Allah ini, di bumi ini tempat yang kalau kita berdoa cepat kabul, di dalam Quran namanya mihrab. Ini mihrab. Kata ulama, mihrab itu bukan hanya di masjid, di musola, tapi pacak juga dibuat di rumah. Jadi apa definisi mihrab? Mihrab itu bukan mihrab. Mihrab itu apa definisinya? Mihrab itu adalah satu tempat yang dikhususkan untuk ibadah dan di dalamnya tidak ada campur dunia. Ada tak wong masalah dunia nyogok juga ini? Kalau kampung ini duduk sini, iya, nelpon tadi nak tegak sini ni misalnya, tak kata ini murni semayang ni, tak kata istilah dunia. Yang nyogok di sini tergoleng-goleng ada, goleng-goleng si kata. Maka tu ini, nah pacak dah itu dibuat dengan pacak, uji ulama. Itu berdasarkan dari ayat yang dialami oleh Nabi Allah, siapa yang tak punya anak lama ni? Zakaria. Nabi Allah Zakaria. Sampai Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, wasta'ala ar-ra'su syaiba, rambut beliau putih. Kalau putih berarti, nah bahasanya tu Nabi Zakaria sudah begitu tua, umurnya lah sudah sepuh, tapi belum punya anak. Belum punya anak, no, berjalan, berobat ke sana ke sini, akhirnya mentok sudah. Ilmu dunia, ilmu manusia angkat tangan, tak baca punya anak. Antum, wahai Nabi Zakaria, engkau sudah terlalu tua, istrimu sudah jatuhnya apa kalau betina ni menopause, tak baca lagi sudah, tak kacak produksi lagi. Tapi beliau baliknya ke Allah. Kemana beliau? Ke mihrab. Itu beliau mihrab. Sampailah beliau ke mihrab, ibadah beliau berdoa, turun malaikat, wa ubashiruka bi Yahya. Puji Allah Ta'ala, juk tahu dengan Nabi Zakaria, turun malaikat, kabar gembira. Ubashiruka itu artinya kabar gembira. Bashir, bashiril masya'ina fi zulami, berikan kabar gembira, kata Nabi, kepada orang-orang yang berjalan di malam hari ke mana? Ilal masajid, ke masjid. Pergi mayang maghrib, pergi mayang isya, pergi semayang subuh. Basyiril. Nah, basyiril itu artinya kabar gembira. Juk tahu kabar gembira kepada orang-orang yang pergi ke masjid berjalan, kata Nabi. Fi zulami, dalam keadaan gelap, artinya malam. Berarti ini bukan mayang zuhur, bukan mayang asar. Ada keistimewaan di solat isya dan solat subuh. Kalau maghrib biasanya agak terang masih. Ada apa namanya? Sebutan itu kalau nak maghrib tu mega tu, masih ngabang-ngabang deh. Itu. Nah isya itulah yang dinamakan zulam, gelap sudah. Subuh juga gelap. Nah dua solat ini ketika kita berjalan, ya bukan nak berjalannya pergi masjid jauh, motor. Ini jauh, tahan jalan kaki, dalu-dalu malam-malam misal, rumah jauh misalnya. Motor tak apa. Nah maksud ini nak anak dari apa namanya? Dari Sako sana, tak ada jalan kaki sini. Kelenjaran aku bolak-balik jalan kaki. Motor. Ya walaupun kalimat Nabi yang berjalan, masih itu arti berjalan. Ya kalau berjalan berarti khutwah, langkah yang dihitung sebagai pahala sedekah. Mendapatkan pahala sedekah berarti langkahnya langkah. Nah, berapa langkah? Kalau motor, ya berarti ininya putarannya berarti kan berapa kali muter roda berjalan. Nah itu dihitung. Jangan diputar-putar ke roda motor ini. Jauh-jauh. Nah itu artinya Nabi unjuk kabar gembira. Dengan apa? Bin nuritam yaumal qiyamah. Itu orang akan mendapatkan cahaya yang sempurna di Nabi di hari kiamat. Wong yang galak pergi masjid, pergi ke langgar, mayang isya, mayang subuh. Bukan di rumah, semayang di masjid atau di musola. Jadi mana saat kalau kita nak apa namanya? Ada yang tanya. Kalau punya bini, mana kita nak semayang dengan bini? Ya semayanglah dengan bini. Tak apa-apa semayang dengan bini. Jadi semayang di masjid apa di rumah? Semayang di masjid. Balik semayang dari masjid. Kalau nak bareng dengan bini, semayang lagi tak apa-apa. Jadi imam lagi kita misalnya 2 kali jadi imam. Imam di masjid, imam di rumah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau yang ini tadi adaan, kalau yang di rumah tadi i'adatan, ulang solat. Apa fungsinya? Kalau dulu kita ada apa namanya kehilapan yang tak kita sengaja lupa.
kalau masalah yang ingat sudah kita kodok kalau yang kita ingat, tapi kan kita tak tahu berapanya jumlahnya. Nah itu menjadi pahalanya kaget nutup iyo nampelnya yang kita solat ni tadi. Nah ada yang bertanya tadi, mau mana kalau kita nak solat dengan bini? Yuk bayang ke baik sahabat tu berbini kalau sahabat Nabi tu berbini kalau alasannya kalau bini nak sembahyang di rumah sepi lah Masjid Nabawi, gobo ke baik Nabi berarti itu kan. Tapi kan nyatanya sahabat tetap sembahyang di masjid, solat di masjid dengan Nabi, sedangkan mereka punya anak punya bini kalau. Nah jadi tetap pacak kita kalau nak sembahyang dengan bini tadi tu boleh, tak apa-apa, namanya i'adatan, ulangi solat. Nah jadi balik tadi tu kalimat basyir, basyir tadi tu wa ubasyiruka bi Yahya, turun malaikat unjuk tahu dengan Nabi Zakaria nama anaknya Yahya. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi Zakaria berdoa tatkala itu sudah tak katik lagi jalan keluar di dunia, ilmu manusia, ilmu ilmu dokter ini tak katik baca lagi. Angkat tangan sudah, Nabi Zakaria sudah tua dan bininya juga sudah terlalu tua, menopause tadi, tak baca punya anak. Tapi Nabi Zakaria yakin karena beliau punya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap baca punya anak. Di mana mintanya? Di sini nah. Di mihrab. Jadi ingat tadi, bukan ini di rumah baca dibuat. Jangan nak ke masjid terus sembahyang selalu ini. Tidak juga di rumah buatnya di rumah. Kalau rumah kita besar, misalkan ada tempat lebih banyak misalnya, buatnya atau kamar sikot selapak. Dak usah besar-besar nian. Pacak wong 3 wong 4 semayang jadilah misal. Nah itu kamar dikhususkan untuk ibadah. Jadi nak solat, nak baca Quran, nak berzikir, masuklah juga itu. Budak jangan juk masuk. Nak main HP, nak apa, nak boleh dah main jabo, tak boleh main situ. Jadi itu khusus untuk ibadah. Nah disitulah itu akan menjadi tempat yang mana saat kita berdoa cepat kabul, cepat terkabul. Tapi kaget balik babnya tadi tu banyak masalahnya. Ngapo sudah berdoa di tempat yang mustajab, sudah berdoa di tempat yang baik, yang pasti terkabul, bahkan depan Ka'bah sudah berdoa Ustaz. Tapi ngapo belum kabul? Ya kan banyak faktor. Bisa jadi kita banyak zulim dengan wong, atau kita makan haram. Kan banyak itu faktornya. Doa kita ngapo lambat kabul. Jadi banyak itu masalahnya. Bahkan dalam satu riwayat Nabi pernah mengatakan ada wong yang soleh, bukan Nabi, sahabat bertanya, ya Rasulullah, cak mano kalau wong yang soleh, yang taat, dia berdoa dengan Allah, tapi sampai saat ini belum kabul lagi. Katanya kalau wong yang ibadah, ahli ibadah, pasti dikabul doanya, didengar oleh Allah. Allah Sami'un Alim. Allah pasti tahu, Allah pasti dengar doa seorang hamba siapapun itu. Nah tapi ketika ngapo seorang hamba yang taat berdoa, lambat nian kabul. Tapi giliran yang dak kalau semayang, yang maksiat jalan terus, jahat dengan wong, kapan berdoa cak pakam nian, baru berdoa. Ya dia tu kalau punya hajat semayang, giliran dak punya hajat tak semayang. Tapi giliran dia punya hajat semayang, tahajud 2 kali 3 kali, kabul. Cepatnya. Kita ni tadi ya Allah tiap hari tahajud. Saya wet terbolong-bolong semayang tahajud. Nah, tak berhenti-henti. Minta saya wet cuma ya Allah ganti saya. Tak juga dapat, tak kabul-kabul. Mana je wajib nak saya wet tadi tu kan. Iya. Okey, bulan puasa kan. Nah, tidak dapat. Waya-waya saya wet lagi tak terkabul-kabul. Ngapo giliran wong yang ahli maksiat ini dia butuh, dia ada hajat dengan Allah, giliran minta cepat nian kabul ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi. Dijawab oleh Rasulullah. Apa kata Nabi? Ketahuilah ketika seorang hamba yang taat dengan Allah, ibadahnya kuat, dia ngangkat tangan minta dengan Allah, bahkan sampai nangislah banyu matanya metu. Apa kata Allah? Ngomong dengan satu malaikat, ya malaikati imsik hajata abdi. Wahai malaikatku, tahan dulu hajatnya, jangan kabul ke.
Ngapo ya Allah? Fa inni uhibbuhu wa uhibbu sautahu. Woi, uji Nabi. Dengar kalimat Allah ngomong dengan malaikat. Uji Allah, enjuk tahu sama malaikat itu. Wahai malaikatku, jangan dulu kau enjuk. Jangan dulu kau kabul jangan kau sampai ke hajatnya. Ngapa ya Allah? Karena aku cinta dengan dia dan aku senang mendengar suara dia galak nangis tiap malam. Maka tu kan kita ni ini bah. Manusia ni kalau lah dinjuk, itu masalahnya. Lah sudah dinjuk lupa. Maka tu Allah lebih tahu dengan kita dan Allah Allah lebih tahu dengan kita. Ketika Allah tahu dengan sifat manusia itu kalau sudah dinjuk lupa, sedangkan Allah sedang senang dengan dia. Allah lagi senang dengar suaranya, Allah lagi demen dengan dia. Jadi itu jangan sampai kecil hati gitu. Nabi itu masak hati. Jadi kalau kita sampai sekarang ibadat rajin, semayang rajin, tahajud rajin, tapi doa kita dari sekian, dari 10, sikok 2 lagi belum terkabul. Jangan kecil hati. Allah lagi senang dengar suara kita. Jangan stop. Senangkan Allah dengan tangisan kita tiap malam. Senangkan Allah lagi senang merengek-rengek budak ni tadi kan. Raja lah nangis terus. Yo nangis terus. Minta terus tapi kebalikannya je Nabi. Ketika ada orang yang tak pernah semayang, maksiat jalan terus, giliran ada hajat semayang baru tahajud. Sewet yang tak kalau dipakai metu, sewet tajung tadi tu pakai mayang tahajud. Tumpak berdoa baru 3 kali tahajud kabul. Apa uji Nabi? Allah Ta'ala ngomong dengan malaikat yang sama, wahai malaikatku, cepat kabul ke doa budak itu. Aku ringam dengan suara dia, aku benci dengan dia. Manalah. Jadi jangan kepedean gitu. Kalau kita semayang masih bolong-bolong, tapi kalau berdoa cepat kabul, hidup senang, lemak, anak sehat, bini sehat, kalau macam pokoknya sempurna. Jangan kepedean. Itu tuh Allah lagi tak demen dengan kita. Ini logikanya. Kalau anak kita minta, kita lagi ada tamu, lagi ngomong, anak kita memang budak ni pinternya. Giliran bapaknya ada tamu, dia minta duit. Ngapa? Pasti dinjuk. Kalau bapaknya pening kan. Ingat nama itulah lebih kurang. Jadi kita tuh ngenjuk dia bukan karena kita senang Pak dengan anak kita. Kalau kita lagi ringam, ayah minta, kau ni duit lagi tak kata ni, kau tabuk lah kayak kau ni kaki. Ada 2.000 ni lah cuman masih nak minta tu, sudah lagi lah. Itu bukannya demen gitu dengan dia. Kita lagi ringam. Kalau tak dinjuk masih terguling-guling depan kita minta kan. Nama itulah ketika ada hamba yang enak ke di hati tengok dia, uji Allah tu bahasa itu enak ke di hati, semayang tak pernah, maksiat jalan terus, giliran butuh masih nak minta tu lah dengan Allah. Rengek-rengek, Allah tak galak lama-lama dengan suara tu, jadilah uji Allah. Dah 3 kali dia semayang tahajud, enjok lah pening aku dengarnya. Nama itulah. Jadi jangan kepedean, jangan kegeeran. Ngapa giliran kita ibadatnya kurang, doa cepat kabul. Itu jawaban dari Nabi. Maka kebalikannya, besar ke hati kata Nabi, ketika kita tetap rajin ibadah, tidak berubah. Nak kita lagi jaya, nak kita lagi kaya, nak kita lagi dalam keadaan senang, kita tetap rajin ibadat. Pas kita lagi roboh baik tetap ibadat. Jangan kecil hati kalau doa kita belum dikabul. Allah tu senang dengar suara kita. Jangan stop. Kita kadang-kadang sudahlah, tu apa main tahajud tak kabul juga. Jangan. Berarti kita sedang menyetop Allah lagi senang dengar suara kita. Kita stop. Jangan terus ke nangis itu. Minta terus, ya Allah. Sampai kapan? Sampai mati. Tak dinjau Allah tak apa-apa. Kaget. Allah pasti terima kasih dengan kita. Ibaratnya itu Allah sudah senang dengar suara kau istiqomah. Kaget kau balas di akhirat lebih dari yang kau minta. Tak mungkin tidak dikabul. Jadi apapun yang kita minta sejatinya pasti dikabul. Ujibu da'watad da'i idza da'an fastajibu li wal yu'minu bi la'allahum. Pasti diijabah oleh Allah. Allah yang ngomong dalam Quran. Ujibu da'watad da'i idza
keadaan aku kabulkan siapapun yang minta dengan aku. Tapi ngapa sampai saat ini belum kabul? Bahkan ayat itu sampai mati belum terkabul juga doa dia. Kaget, tetap dikabul tapi dia di akhirat diunjuk. Bahkan lebih indah dari yang dipinta bagi Allah. Allah unjuk. Tak mungkin Allah berbohong dengan gitu. Tak mungkin Allah zalim. Jadi itu permintaan gitu. Jadi balik ke tadi tu, ini namanya mihrab tadi pacar. Bukan mihrab masjid ni gawat rumah, bukan wajib. Rumah kita tu nak jadi ke mihrab. Nak mihrab di bekul, biarlah aku bayar je aku ganti. Oh, banyak duit kan? Aku ganti mihrab ini aku gawat balik rumah. Sama bae. Kalau dimain ke budak di rumah, dijadikan tempat ngoling-ngoling, main HP sama bae. Nah, main HP jangan. Kalau kita sudah buat tadi di rumah tadi sudah dibuat main HP apa dia segala macam, jangan di situ. Keluar di situ cuma untuk ibadah, semayang, baca Quran, berzikir, pokoknya khusus untuk dengan Allah Taala. Kalau sudah ada suara HP, jangan angkat di situ. Ada WA, jangan balas di situ, keluar dari situ. Kita sterilkan ini untuk Allah, untuk ibadah. Maka tu cepat melesatnya sampai ke langit doa gitu, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman balik tadi, jangan sudah diunjuk tahu model ini lah dibuat di rumah tadi tu, ujinya ilham mudi ke? Aku lah setengah mati, mana ke kamar ini biar aku buat mihrab ini. Lah berdoa, kamu sudah berdoa dari ilham ngajak tamu sampai tahatam kitab tak kabul doa aku jadi. Nah jangan balik ke tadi kan? Jangan sampai ke tadi. Apa jenang? Ketika hambanya berdoa, Allah senang dengan suara kita. Allah senang, minta terus nangis ngek buntu soko buntu. Minta lagi banyak hajat. Nah, itu. Jadi minta terus dengan Allah. Baik. Kemudian tadi yang tak boleh tadi muksu, mendap di dalam masjid. Itu jelas tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang tidak diperbolehkan ketika lagi junub, lagi berhadas besar dan sedang haid. Apa itu? Qiraatul Quran biqasdil qiraah. Maca Quran itu tidak boleh. Jadi kalau kemarin yang tidak katik wudu boleh maca Quran tapi tak boleh nyentuh, tak boleh bawa. Kalau kemarin itu tak katik wudu. Nah ini bukan tak katik wudu, ini hadas besar, lagi junub, lagi haid. Tak boleh megang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh maca Quran. Tak boleh baca Quran. Jadi stop baca Quran. Tak boleh baca Quran tadi. Biqasdil qiraah, dengan tujuan memang untuk baca Quran. Wali qiraatil Quran halat, taratan yaqsidul Quran faqat. Ada yang dia baca Quran memang tujuan baca Quran, baca ayat itu memang nak baca Quran, itu hukumnya haram. Ada yang kedua, wa taratan yaqsidu ghairal Quran fala yahrum. Yang kedua dia baca ayat bukan tujuan baca Quran, maka dah haram. Nah, macam mana gambarannya bukan tujuan baca Quran? Ada ayat-ayat yang sudah dijadikan zikir. Ada ayat-ayat yang sudah dijadikan doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Nabi Zakaria, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina doa. Itu kan Quran. Tapi sudah jadi doa, niatnya itu tuh baca doa, bukan baca Quran. Boleh. Tapi kalau dia baca Quran, itu tidak boleh. Dia baca itu, nak baca, memang dia baca itu niatnya baca Quran itu nak. Itu tidak boleh. Tapi kalau niatnya baca itu lagi berdoa, dia berdoa itu kan sudah jadi doa atau jadi wirid-an, jadi zikir. Boleh dibaca. Ya. Iya. Haid. Junub sama haid. Lanang betino. Tak boleh masuk. Diam. Iya. Tak boleh dia macam haid. Iya, tak boleh macam. Kalau lagi haid tak boleh baca. Diam. Hadir wong undang datang. Salawat boleh, zikir la ilaha illallah, salawat istighfar boleh, kalau Quran yang tak boleh. Jadi kalau kita diundang wong datang
jangan tak datang laju kecirin. Kalau datang head berarti ibu ini. Nah kan kacau. Sian lah wajib ni. Nah kan ketahuan lah juga kan. Dia datang tetap. Cuman dia tak usah baca Quran. Hadih baik. Apa? Apa dia? Iya doa. Kalau dia ayat Quran yang dijadikan doa tidak apa-apa. Dijadikan zikir, dijadikan doa boleh. Tapi kalau dia memang maca Quran, tak boleh. Itu. Hadis Yasin dia tak usah baca, kapan bertemu tahlil baca la ilaha illallah. Tak apa-apa, elok berzikir namanya. Berdoa amin amin tak apa-apa. Hadis. Iya. Kadang mak ngomong tu head dah baca juga Yasin, megang wae Yasin tu. Baca dah. Yang ada selfie. Itu Yasinan dulu, Yasinan dulu. Ida head itu Yasinan dulu, ida baca Yasin Nabi. Dia dengan head dia nak baca Yasin. Itu kan. Nah itu jadi tidak boleh dia kecuali dengan tadi tujuannya. Kalau dia cuma sekedar baca doa atau ayat itu dijadikan doa atau dijadikan satu zikir wirid tak jadi soal. Wa tahsin wirid, wirid misalnya apa dia zikir apa misalnya untuk pelindung diri misalnya. Kan ada zikir-zikir yang pakai ayat Quran, zikir-zikir dari Nabi untuk dibaca petang sama pagi. Ada kan wirid petang sama pagi. Nah itu ada ayat. Nah boleh dibaca ayatnya itu. Karena niatnya zikir tahsinu wa tabarruk, untuk pelindungan diri, untuk bertabarruk, mengambil keberkahan dari Al-Quran. Itu alladzi yahrumu bil haid. Sekarang untuk yang haid baik. Kalau yang tadi yang junub sama yang haid, berarti lanang betina. Nah, kalau yang ini yang nak kita baca sekali ini yang haid baik, berarti betina baik. Betina baik ini khusus. Ketika dia haid, apa yang tidak diperbolehkan untuk dia? Yang pertama as-saumu, puasa. Jadi kalau puasa betina tak boleh kalau dia lagi haid. Kapan dia sahur? Dia sahur sudah melok Ustaz. Sudah melok lah, sudah berniat puasa jam 9 metu darah haid, batal hukumnya. Hukumnya batal. Tak boleh dilanjut. Bahkan 5 menit lagi beduk maghrib, lagi nyaduk cimpungan, masak cimpungan, tiba-tiba nak ke WC, nak kencing. 5 menit lagi sudah. Lah nyicip nak tinggal cecep dikit lagi cimpungan tadi 5 menit lagi beduk, nak kencing, masuk kencing, tiba-tiba nak keluar darah. Apa hukumnya? Batal. Wajib dibayar hari itu kaget. Berarti jatuhnya hari itu tidak puasa. Tapi pahala tetap dapatlah. Aduh. Bayarnya 1 hari full. Tak kena teko. Iyo. Bayarnya 5 menit, bukunya sama. Iyo, pecah sehari. Tetap bayarnya 1 hari. Iyo. Jadi walaupun dia walaupun 5 menit lagi, dekat lagi nak beduk maghrib, tetap hukumnya sehari itu batal. Tak boleh dia ngomong, nanggung dikit lagi, tak baca, batal sudah. Tidak baca diteruskan. Hukumnya sehari itu dia batal. Itu kalau datang haid. Nah kemudian yang kedua, gambarannya macam ini. Kan haid itu 7 hari umumnya, ya kan? Nah ketika dia sudah haid sehari, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari ke-7 tiba-tiba bersihnya kapan? Jam 12 hari ke-7 habis zuhur bersih. Kan masih setengah hari itu. Cak mana hukumnya? Puasa tak? Tidak puasa hari itu, tapi sunnahnya imsak. Imsak itu menahan lapar dengan haus. Kalau dia masih nak makan jatuhi. Tapi kalau baca tidak usah makan karena sudah bersih, sudah suci, laman dia wajib dijaga itu tadi tu. Boleh dia makan, boleh juga dia kalau nak imsak. Imsak itu bukan puasa. Imsak tu artinya menahan untuk tidak makan dengan minum. Itu boleh. Itu kalau betina. Jadi hari itu dihitung tak? Tetap dihitung, tetap dikodok hari itu.
Jadi tak boleh dia puasa, karena dia hari itu jatuhnya masih haid tadi kan, setengah hari. Nah, itu betina. Kalau lanang kata ceritanya betina. Kalau lanang tidak, kalau lanang nak mimpi dia jam berapa bae tak batal. Mimpi tapi bae mimpi. Iya, mimpi. Iya, itu yang tak boleh. Iya, kalau dia sudah keluar, keluar dengan bukan jalur yang normal, bersentuhan, nyingok, nenger, nonton, ya nyingok lah nonton tadi kan, nenger, nonton, misalnya nenger, dia tak nyingok, cuman kuping kan nenger, cocoknya hasil, bayangnya kan, dia tak nyingok mata dia, cuman kupingnya didengarkannya. Nah, sampailah dia keluar, hukumnya batal. Kalau dia keluar dengan jalur normal, tidak batal. Mimpi keluar dia. Ada yang tidak mimpi, tahu-tahu bangun, ya kalau dinginnya kan, kadang mungkin itu terlalu dingin. Apa? Dia mimpi, maksudnya batal. Waktu itu mandi dulu atau mandi dari kapan dia mimpi misalnya? Siang, bangun tuh mandilah, tidak nunggu maghrib. Iyo, nak semayang, kan nak semayang. Iyo, jangan sampai baru mandi. Mimpi jam berapa? Tidur habis subuh tu nak kan, ngantuk kan? Tidur jam 9, bangun jam 10, bocor misalnya. Nah, itu mandilah langsung kan, zuhur nak semayang, asar nak semayang. Jangan nunggu buka baru mandi. Iyo, lewat semayang, kacau. Jadi mako tu lanang tak kati halangan, cuman betino yang ada uzur tidak boleh puasa. Kalau lanang kati ceritanya, kecuali tadi. Nah, maaf kata yang lebih dahsyat lagi, kalau dia melakukan campur laki bini, hati-hati Pak, besarnya itu hukumannya. Kifarat. Jadi dia harus puasa 2 bulan betul-betul. Sekali dia ngawe ke itu, puasanya malah 2 bulan. Nah, puasa dari 1 sudah, gawe kenyo misalnya digawe kenyo, puasa dia harus 2 bulan. Bayar itu, kifarat itu tadi. Nah, atau kafaroh kalau nyebutnya tu, bahasa Arabnya kafaroh, bukan keparat nih. Kalau keparat carut nih. Kifarat orang galak nyebutnya kafaroh. Bahasa Arabnya kafaroh. Itu dibayar 2 bulan, berarti 60 hari. 60 hari. Itu tak boleh batal sehari, Pak. Batal sehari, mundur lagi dari awal. 59 hari batal, haus setelah teles sudah mati sudah. Mundur lagi dari awal. Jadi berat itu, aku nak hati-hati ni kan. Kalau bab puasa ni, ini sebenarnya nak masuk puasa sudah gitu ni. Kalau bulan puasa ikan libur gitu ni, insya-Allah kan. Nah, ana biasanya kalau para puasa, majelis ana bahas langsung loncat bab puasa. Anak dia dekat lagi nak puasa, anak loncat ke ini kan bab ini kan habis ini solat. Nah, kalau puasa masih lama babnya nurutnya. Biasanya anak loncat ke langsung puasa karena nak ngadepi puasa tadi. Jangan nak nunggu aluran ini kan, kaki tak ini kan. Lama. Nah, itu kan. Jadi kita tuh nak belajar dengan apa yang nak kita hadapi tadi. Nak puasa ke? Insya-Allah. Berapa minggu lagi jatuhnya puasa ni? Berapa pertemuan lagi? 6 kali awal bulan Maret, berarti 6 kali bertemu lagi paling tidak. Mungkin 3 kali pertemuan di akhir itu kita anda bahas. 3 atau 2 lah lebih kurang. Baik singkatnya baik yang ini baik. Nah, salah satu tadi kafaroh. Jangan sekali-kali campur dengan campur laki bini di kapan? Di siang kalimatnya. Di siang hari bulan puasa. Ana tak galak nyebut di siang hari. Kalau galak salah paham. Iyo, kaki disebut ke siang, bayangan dia dari zuhur sampai jam 2. Jam 4 habis asar boleh. Ini kan, maaf ngomong, kita ni tak sama, Pak. Maaf ngomong tu, kita ni tak sama, duduk sama rata, tapi kadang-kadang cara nangkep beda-beda. Iyo, ada yang
Anak kadang ngajar ngulang-ulang. Ada Pak, anak sikok masjid, anak ngajar ngulang-ulang. Ada sikok yang ngomong, jangan diulang-ulang Ustaz, kami lah ngerti. Pak, bapak yang ngerti. Bapak yang ngerti. Wong lain jangan ngukur sama kalau tak bapak. Kita ni kan tak tahu. Yang lainnya tu nah, tak tahu apa dia yang dianggap tadi. Tidak ngerti. Nah, lah diulang-ulang. Nah, maka tu jangan kita samakan. Ada yang itu. Anda pun anda puja anda minta maaf Pak. Anda ulang-ulang ni kalau tidak seluruhnya kita ni cepat faham. Ada yang lambat. Dia cara tua namanya. Cara tua nah, mangap 3 kali baru mangut. Yo, baru faham dia. Itu. Ya, kalau kita ngajar tadi kelompok itu tadi. Jadinya kaget yang sikok paham, yang 5 tak paham. Nah, itu kesian. Jangan ngukur gitu. Jangan ngukur otak gitu. Itu kalimatnya siang. Maka tu anak sampaikan siang itu kalimat yang disampaikan oleh Nabi. Arti siang itu dari mulai bedok subuh sampai bedok maghrib. Itu yang dimaksud siang. Tidak boleh campur laki bini dari mulai bedok subuh sampai bedok sisa dari situ anjak lah, tak apa-apa. Nah, misal jam 4 subuh, belum bedok subuh kan? Jam 4 subuh, tak apa-apa. Nah, mana mandi Ustaz misalnya? Misal, maaf kata, campur lah misal jam 3. Masih lama bedok subuh. Ujung-ujung tidur lagi. Nah, pas bangun sudah bedok subuh. Junub kalau dua-duanya mana? Sah tak puasa? Sah. Puasanya lanjutkan, cuman sikok jangan sahur. Nah, sudah bedok kan? Jangan sahur. Puasanya tetap lanjutkan, tidak apa-apa. Masalah mandi wajib nyusul. Jadi kalau orang lah sudah sudah azan, bahkan lah sudah semayang misalnya orang masjid, tak apa-apa, bangun mandi semayang tetap sah. Nah, itu tadi. Jadi bahas niat, sebenarnya kaget di bab puasa, cuma tak apalah, korek dikit-dikit ya. Niat itu mazhab Syafi'i. Niat puasa itu fi kulli lailatin, di setiap malam. Mulainya kapan? Dari mulai bedok maghrib sampai bedok subuh. Itulah waktu berniat. Biasanya kita niatnya kapan? Habis terawih. Nah, yang jadi masalahnya kalau tidak terawih, tidak niat. Itu masalahnya nih. Kadang terawih, aman terawih itu alhamdulillah, nawa itu sauma godin terawih. Nah, kalau tidak terawih, tidak nawa itu dia. Yang namanya niat itu di dalam itu termasuk niat. Iya, niat. Ya niat itu dilapas ke. Ya kita dalam hati maksudnya. Kita kan sama-sama tuh biar kamu. Yo, hati. Jadi niatnya di dalam hati. Nah, jadi niat itu setiap malam. Nah, kalau kita lupa malam itu tidak niat, maka hukumnya tidak sah. Ada mazhab lain itu kalau niat dari awal. Ana lupa Hambali apa Hanafi itu sebulan penuh. Jadi niatnya di awal Ramadan kage, malam tarawih pertama itu niat untuk sebulan penuh. Jadi bahasanya cadangan. Mazhab kita Syafi'i tetap niat tiap malam, tapi kage di awal Ramadan kita niat galo-galo, niat dalam hati nak puasa 1 bulan. Itu cadangan. Andai kata kita malam tu lupa, lah sudah ditampal di awal. Nah, itu jadi lebih kurang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah disambung di pertemuan akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.